tentang hubungan yang indah dalam bab Putra dan Roh Kudus itu tertampil dalam keluarga. Hubungan timbal balik itu, relasi timbal balik ini begitu indah, indah sekali, harmonis sekali, tidak pernah konflik. Pasti sudah disebut nama Yahweh, tapi mungkin orang akan menghujat nama yang mulia itu, gitu. Ya, ini tema ini. Mengapa Tuhan orang Kristen memakai istilah Bapa Putra, gitu? Mengapa itu terjadi? Istilah ini kalau dikonfrontir oleh saudara-saudara dari sebelah, gitu ya, ini sangat-sangat di satu sisi merugikan, tapi di sisi lain memang menguntungkan, karena kita bisa menjelaskan hubungan yang sangat dekat. Tapi antara Bapa dengan Putra yang adalah Tuhan kita, nah itu menjadikan orang-orang sebelah itu menganggap Putra itu inferior, lebih rendah daripada Bapa. Kita menganggap ya itu setara, tapi yang di sebelah bilang namanya Bapa pasti lebih tinggi dari anak, gitu ya. Oke, yuk, mengapa Tuhan orang Kristen memakai istilah Bapa Putra? Ini saudara-saudaraku, ini penafsiran ya. Jadi boleh saudara percaya, tapi boleh juga saudara misalnya, saya nggak begitu penafsirannya. Nah, jadi begini, dalam kekekalan, relasi timbal balik di antara Tuhan itu begitu indah. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, Putra mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Putra. Kalau mau dibilang, Pak, dalam perjanjian Putra itu kan firman, ya, dan Roh kan roh. Jadi ya oke lah, Bapa mengasihi firman, firman mengasihi roh, roh mengasihi firman, roh mengasihi Bapa, dan seterusnya. Hubungan timbal balik itu, relasi timbal balik ini begitu indah, indah sekali, harmonis sekali, tidak pernah konflik. Ada kepercayaan tentang kepercayaan tentang triteisme, ya, atau itu dari politeisme, ya, ada banyak, tapi yang terbesarnya 3, ya. Tapi gambarannya mereka itu selalu konflik, bukan selalu, ya, mereka bisa konflik, gitu. Ya, kalau saya dari dulu suka suka waktu masih kecil, waktu masih di desa, itu gemar banget kalau nonton wayang, ya, nonton wayang. Jadi tahu konfliknya antara Siwa dengan uh, Wisnu itu bagaimana, ya. Wisnu mendukung siapa, Siwa aja itu tahu betul, gitu ya, ya. Nah, jadi maaf, ini bukan bicarakan tentang agama lain, ya, ini soal pewayangan, ya. Nah, jadi begitu saudara-saudaraku, dalam iman kita, relasi timbal balik antara Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu luar biasa. Dan karena indahnya, karena harmoninya yang luar biasa, maka Tuhan orang Kristen layak mendapat sebutan, layak mendapat predikat sebagai Tuhan yang maha kasih. Karena apa? Karena dalam kekekalan itu nggak ada awalnya dan nggak ada akhirnya. Itu yang disebut kekekalan, saudaraku. Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu saling mengasihi. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling mengasihi. Itu sebabnya layak dia disebut maha kasih, karena terbukti ada praktek mengasihi dalam kekekalan, ada praktek mengasihi dalam kekekalan, gitu ya. Nah, itu sebabnya dia bisa disebut maha kasih. Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum makhluk-makhluk diciptakan, sebelum manusia diciptakan, belum ada objek lain untuk dikasihi, tapi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kekekalan. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu punya relasi timbal balik yang amat indah, yang saling mengasihi. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Tuhan yang alone? Ya, Tuhan yang alone, ya, Tuhan yang mungkinkah Tuhan yang alone itu
alone itu artinya yang sendirian ya, saudara. Ya, mungkinkah dia boleh menyandang predikat Tuhan Maha Kasih? Pak, Tuhan kita kan esa. Iya betul, dia tuh satu, tapi itu adalah disebutkan dalam Alkitab sangat jelas sekali, baik dalam Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3, maupun dalam penyataan-penyataan teofani waktu Tuhan mendatangi Abraham gitu ya, ataupun ketika Yesua dibaptis ya, dan itu semua kenyataan ini membuktikan bahwa dia itu walaupun esa gitu ya, satu, tapi dia adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau orang lain mungkin mengatakan dia adalah Elohim, dia adalah Firman, Sang Firman, Dabar, dan dia adalah Ruah. Jadi ini ternyata pribadi, bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertugas gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bisa saling mengasihi. Bayangkan dengan Tuhan yang alone. Mungkinkah dia boleh menyandang predikat Tuhan Maha Kasih? Coba bayangkan ya, sebelum dia menciptakan apapun, sebelum dia menciptakan manusia, siapa apakah objek kasihnya dalam kekekalan? Gak ada. Karena dia belum menciptakan apapun. Berarti dia bukan Tuhan Maha Kasih dong. Karena dalam kekekalan dia gak bisa membuktikan bahwa dia itu praktek kasih gitu. Nah, ya tentu objek kasihnya tidak ada. Artinya dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sudah bisa mengasihi sejak kekekalan. Beda dengan Tuhan kita. Dalam sebelum segalanya jadi, dia sudah mempraktekkan kasih gitu ya. Itu sebabnya layak mendapat sebutan Maha Kasih. Yuk kita lihat, ini cuma gambaran saja ya saudara. Jadi bukan begini nanti yang kita lihat, atau tapi bisa jadi juga Tuhan nanti memperlihatkan seperti ini, kita juga nggak tahu ya. Tapi kira-kira ini adalah hasil imajinasi manusia. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh. Oke? Nah, sekarang bagian berikutnya ini nomor 2 nih. Mengapa Tuhan orang Kristen memakai istilah Bapa Putra? Ya, dalam kekekalan. Nah, ini lagi saudara-saudara, coba camkan baik-baik ya. Konsep Bapa Putra yang menunjukkan hubungan kasih yang sangat mendalam antara Yahweh. Makanya saya pakai tanda kutip ya, Yahweh Sang Bapa dengan Yahweh Sang Putra memang sudah melekat, sudah inherent pada diri Tuhan. Ya, makanya ada istilah ya anak itu begotten ya, dilahirkan, dilahirkan dari Bapa. Ya, kata dilahirkan itu sehingga punya konotasi seperti kelahiran seorang wanita yang melahirkan. Padahal kata dilahirkan untuk konsep surgawi bukan seperti konsep biologis gitu ya, tapi makanya dipakai kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang ada pada manusia. Coba dengar dulu ini ya. Dalam kekekalan, konsep Bapa Putra yang menunjukkan hubungan kasih yang sangat mendalam. Jadi hubungan kasih antara Bapa dengan Putra ini sangat luar biasa ya. Ya, antara Yahweh Sang Bapa dengan Yahweh Sang Putra itu hubungan kasihnya sangat luar biasa. Memang sudah melekat. Jadi konsepnya ya, konsep Bapa Putranya sudah melekat, sudah inherent pada diri Tuhan. Sekalipun maknanya tidak seperti Bapak anak secara biologis. Jadi apa yang diangkat dengan istilah Bapak Putra yang menjelaskan sebagai atributnya Tuhan gitu ya, hubungan Bapak Putra ini gitu indah sekali ya. Tapi maknanya bukan sama seperti makna yang ada pada manusia ya. Makna pada manusia kan Bapak anak itu hubungan secara biologis ya. Nah, dalam Tuhan itu bukan biologis ya, bahkan istilah untuk konsep itu pun eksisnya istilah ini ya hanya ada dalam bahasa Tuhan. Nah, kita kan nggak ngerti bahasa Tuhan, tapi Tuhan tuh sedang menggambarkan hubungannya yang indah antara Bapa dengan Putra. Lalu kalau mau jelaskan kepada manusia ya harus pakai bahasa manusia dong. Ya, kalau pakai bahasa Tuhan sendiri
Nggak mungkin manusia ngerti. Makanya ya, itu eksisnya hanya dalam bahasa Tuhan. Konsepnya adanya hanya dalam bahasa Tuhan. Yang sangat mungkin berbeda dengan bahasa manusia. Jelas ya? Jadi kalau kita punya bahasa Bapak Anak gitu ya, surga juga punya ungkapan yang sama tentang Bapak Anak, tapi artinya bukan biologis. Kalau kita kan artinya pasti biologis ya, bapak sama anak. Oke. Nah, jadi ini yang berikutnya, coba. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah Bapak Putra dalam konsep Tuhan bisa jadi merupakan metafora bagi manusia yang memakai bahasa manusia. Jadi itu sepertinya metaforanya Tuhan untuk menjelaskan hubungan yang indah itu. Metafora itu sebuah ilustrasi ya, penggambaran atau perumpamaan ya. Perumpamaan, ini loh indahnya hubungan antara Yahweh Sang Bapa dengan Yahweh Sang Putra, itu seperti bapak dengan anaknya di manusia gitu ya. Nah, tapi memang betul ada kalimat bahwa sang anak itu keluar dari bapak dengan istilah lahir, begotten, ya, diperanakan gitu ya, diperanakan. Nah, kata diperanakan ini pakai bahasa manusia, bukan sungguh-sungguh Yesus itu keluar dari rahimnya Bapak gitu ya. Bapak punya rahim, kemudian Yesus itu keluar secara biologis begitu, bukan ya. Oke. Nah, jadi bisa merupakan metafora bagi manusia yang memakai bahasa manusia tentang hubungan kasih yang sangat mendalam antara Yahweh Sang Bapa dengan Yahweh Sang Putra. Makanya pakai bahasa manusia. Bahasa manusia kan seperti ini nih, antara bapak dengan anak kan sayangnya luar biasa. Ini bapak yang benar ya. Ada juga bapak yang merusak anaknya. Ini bapak yang baik ya. Nah, seperti bapak sayang anaknya. Oke? Nah, yuk. Nah, jadi kita nyanyi Bapakku yang baik. Itu kita sebetulnya sedang memikirkan juga bahwa kita punya bapak di dunia ini. Tapi kadang-kadang untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa itu jadi susah karena ternyata Bapak di dunia milik kita itu ternyata bukan Bapak yang baik gitu. Ada Bapak-Bapak yang bukan Bapak yang baik. Tapi saya bersyukur saya punya Bapak benar-benar baik buat saya gitu. Saya ingat waktu dia ngajarin saya naik sepeda, saudara-saudaraku, aduh, begitu susahnya saya belajar sepeda, tapi dia dengan sabarnya gitu ya. Karena sepeda zaman dulu yang bapak saya punya itu sepeda lelaki, ada batangannya. Jadi saya tuh mesti kakinya satu ke sebelah sana gitu ya. Kaki yang satu ada di sebelah sini, di sisi sini. Jadi itu yang menyebabkan keseimbangannya susah, jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi bapak saya sabar. Nah, saudara-saudara, jadi itulah ya hubungan yang digambarkan dengan gambar tadi ya, seperti bapak sayang anaknya. Oke, saudara-saudara? Oke, jelas ya saudara-saudara. Kita lanjutkan lagi. Bagian yang ketiga. Mengapa Tuhan orang Kristen memakai istilah Bapa Putra? Bagian yang ketiga lanjutannya ya. Pada waktu menciptakan manusia yang secitra dan serupa dengan dirinya, Tuhan memasukkan konsep ini ke dalam kehidupan manusia. Jadi konsep hubungan yang indah itu dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di dalam kehidupan manusia kelak itu nanti ada reproduksi, ada multiplikasi dari konsep indah yang ada di surga itu, yaitu ada bapak-bapak nanti di bumi yang sayang sama anaknya, seperti hubungan antara Yahweh Sang Bapa dengan Yahweh Sang Putra di surga gitu ya. Jadi inilah yang mau direproduksi. Inilah yang mau diperbanyak, dimultiplikasi dalam ciptaannya yang secitra dan serupa dengan dirinya, yaitu dalam hidup manusia. Jadi Tuhan sengaja memasukkan konsep ini ke dalam kehidupan manusia, yang dalam bahasa manusia
ya kehidupan manusianya yang ya dalam bahasa manusia. Makanya keluarlah istilah Bapak Putra atau Bapak Anak. Hubungan yang paling mewakili konsep ini adalah hubungan antara bapak dan anak secara biologis, ya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam manusia konsepnya, maka hubungan yang paling indah itu ya untuk hubungan antara Yahweh Sang Bapa dan Yahweh Sang Putra itu tergambarnya dalam hubungan antara seorang ayah dengan anaknya secara biologis gitu. Ini sebelum kejatuhan manusia tentunya ya. Tuhan sudah apa namanya memperkirakan bahwa kalau Adam dan Hawa tidak jatuh, maka anak Adam itu akan dikasihi oleh Adam seperti Bapak Yahweh mengasihi Yesua gitu, ya, kekekalan. Oke, ya. Nah, jadi demi mereproduksi relasi Tuhan Trinitas itu, relasi timbal balik yang sangat indah itu, maka Tuhan menciptakan sebuah institusi yang disebut keluarga. Ya. Jadi institusi awal yang ada di bumi ini selain di surga, ya itu adalah keluarga, di mana di sana ada bapak, ibu, anak yang saling mengasihi, gitu ya. Oke. Jadi Tuhan ingin mereproduksi relasi yang sangat indah ini. Makanya Tuhan menciptakan keluarga. Oke, nah baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah ini dia institusi keluarga ya. Bapak, ibu, dan anak-anaknya gitu. Sama seperti hubungan antara Yahweh Sang Bapa, Yahweh Sang Putra, pakai tanda petik ya, dan Yahweh Sang Roh gitu ya. Nah itu hubungan indahnya, keindahannya ya, bukan secara biologisnya. Oh kalau gitu Roh Kudus itu ibu ya, bukan bukan hendak mengatakan begitu. Itu metaforanya saja. Metaforanya untuk menggambarkan bukan apa namanya jenisnya, tapi hendak menggambarkan relasinya, keindahan relasinya ya. Oke. Bukan gendernya, bukan. Oke. Jadi nggak bisa dikatakan Roh Kudus itu perempuan ya kalau gitu. Nggak bisa ya, saudara. Oke, jadi jelas nggak nih? Pada waktu menciptakan manusia yang secitra dan serupa dengan dirinya, Tuhan memasukkan konsep ini ke dalam kehidupan manusia, yang dalam bahasa manusia, konsep ini ke dalam manusia, yang memakai bahasa manusia tentunya. Dan hubungan yang paling mewakili konsep ini adalah hubungan antara bapak dan anak secara biologis. Maka demi mereproduksi relasi Tuhan Trinitas itu, Tuhan menciptakan sebuah institusi yang disebut keluarga, di mana ada bapak, ibu, dan anak yang saling mengasihi. Begitupun dalam kekekalan, Yahweh Sang Bapa, Yahweh Sang Putra, Yahweh Sang Roh, itu saling mengasihi begitu indah sehingga layak disebut Maha Kasih, Tuhan Maha Kasih. Oke. Nah, berikutnya, dengan memakai istilah Bapa dalam bahasa ini, bagi manusia untuk memahami kedalaman dan keindahan relasi antara Yahweh Sang Bapa dan Yahweh Sang Putra. Ya, jadi gampang kita memahaminya ketika pakai istilah Bapak Putra atau Bapak Anak, kita bisa membayangkan, apalagi seperti saya yang punya bapak yang begitu baik gitu. Kalau saudara, saya harap semuanya punya bapak yang baik ya. Pasti saudara bisa membayangkan gitu. Pasti saudara-saudara bisa membayangkan keindahan hubungan antara Hamasya dengan Yahweh gitu ya. Hubungan itu. Saudara-saudara, itulah yang dipakai istilah kita manusia supaya kitanya cepat ngerti gitu ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi saya baca, dengan memakai istilah Bapa Putra yang ada dalam bahasa manusia ini, maka tidak sulit bagi manusia untuk memahami kedalaman dan keindahan relasi antara Yahweh Sang Bapa dan Yahweh Sang Putra. Sebab istilah Bapa Putra itu ada dalam khasanah bahasa manusia, ya, ada dalam lingkup bahasa manusia gitu ya.
dan amat dipahami oleh manusia. Ya, masa hubungan bapak sama anak manusia nggak ngerti? Pasti ngerti lah, ya. Waktu anak itu, ya, yuk kita lihat gambar ini deh. Nah, ini saya bukan ambil orang Barat, sengaja orang Jawa atau kelihatannya bukan orang Jawa nih ya. Kayak orang Sumatera Barat ini. Lihat, bagaimanapun seorang bapak itu sayang sama anaknya, ya. Kita pasti ngerti itu, oke? Ya, tidur, pokoknya dicium. Nah, saudara, jadi itu bagian yang ketiga. Sekarang kita masuk bagian yang keempat. Mengapa Tuhan orang Kristen memakai istilah Bapak? Ini bagian yang keempat. Di sini mulai ada ayat-ayat. Ya, sementara itu karena kegagalan manusia untuk mereproduksi secara masif dan intensif relasi indah Tuhan Trinitas itu melalui keluarga, akibat kejatuhan manusia dalam dosa, maka Tuhan yang tak pernah gagal meneruskan rancangan reproduksinya pada keluarga rohani. Kalau dalam keluarga jasmania, keluarga Adam terjadi kegagalan, ternyata Kain jadi orang jahat karena Adam berdosa gitu ya. Dan ada banyak bapak-bapak yang nggak benar di dunia ini gitu ya. Bahkan ada bapak yang menggagahi anaknya ya. Jadi kita lihat terjadi kegagalan manusia untuk mereproduksi relasi indahnya Tuhan dalam kekekalan itu, ya, melalui keluarga. Banyak sekali keluarga-keluarga yang rusak. Ya, itu adalah akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, maka Tuhan yang tidak pernah gagal itu, dia meneruskan rancangan reproduksinya pada keluarga rohani, yaitu dengan mengangkat manusia yang jatuh dalam dosa untuk dipulihkan dan dijadikan anak-anaknya. Jadi sekali lagi ya, yuk lihat. Tuhan coba bikin keluarga supaya citranya tentang hubungan yang indah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tertampil dalam keluarga. Ternyata manusianya jatuh dalam dosa, sehingga ternyata keluarganya rusak. Dan ada keturunan berikutnya keluarganya rusak gitu. Nah, kejatuhan ini membuat reproduksi keindahan relasi Tuhan Trinitas itu, Tuhan dalam kekekalan itu gagal, tapi Tuhan nggak pernah gagal. Makanya dia meneruskan rancangan reproduksinya pada keluarga rohani, ya, yaitu dengan mengangkat manusia yang jatuh dalam dosa untuk dipulihkan dan dijadikan anak-anaknya. Ini waktu Tuhan Yesus memberi perumpamaan anak yang hilang, sangat jelas sekali ya, kerinduan Bapa untuk menerima siapapun yang berdosa. Ya, Bapak nggak peduli, dia bau babi, dia najis, dia pokoknya sangat najis, Bapak tetap memeluk, mengasihi, menerima. Jelas ya saudara-saudara, inilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan merencana reproduksinya ini nanti dalam keluarga rohani, dalam keluarga kerajaan surga, gitu. Akan terjadi apa yang Tuhan sudah cita-citakan. Ya. Oke. Nah, hal itu sudah dimulai sebetulnya sejak Perjanjian Lama. Jadi mengenai hubungan indah antara Bapa dan anak, supaya umat Tuhan itu disebut anak, itu sudah dimulai dalam Perjanjian Lama. Ulangan 32 ayat 6. Ulangan 32 ayat 6. Beginikah kamu membalas kebaikan Yahweh, hai umat yang bodoh dan tidak bijaksana? Bukankah dia Bapamu yang telah menebusmu? Bukankah dia Bapamu? Ini pertanyaannya. Jadi, saudara-saudara, seharusnya kita itu mengerti bahwa dari sejak Perjanjian Lama, ya, dari sejak Perjanjian Lama, Tuhan telah menegur manusia, terutama umatnya, umat pilihannya, yang kepadanya Yahweh itu menyatakan diri, aku ini Bapamu, gitu ya. Tapi ternyata mereka itu adalah umat yang bodoh dan tidak bijaksana, gitu. Nah, ada kalanya mereka jadi ingat, gitu, dan menyebut Yahweh sebagai Bapa. Ada kalanya mereka lupa, ya. Oke, mari kita lihat.
Yahweh oleh umat Tuhan dipanggil Bapa oleh umat Israel ya dalam perjanjian lama. Yahweh dipanggil Bapa. Yesaya 63 ayat 16. Sebab engkaulah Bapa kami. Walau Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, ya, engkaulah Bapa kami. Ini di zaman raja-raja, Nabi Yesaya itu bernubuat. Abraham mungkin nggak kenal Yesaya, nggak kenal Raja Hizkia, gitu ya. Mungkin ya, nggak tahu dia, karena dia kan nggak bisa ngelihat ribuan tahun ke depan siapa yang akan jadi keturunannya, ya. Sama saya nggak akan tahu siapa keturunan saya nanti, gitu ya. Ya, saudara-saudara, setelah anak saya gitu ya, saya masih belum tahu nih gitu ya. Nah, Abraham itu nggak tahu Yesaya, Abraham itu nggak tahu Raja Hizkia ya. Tapi walaupun Abraham tidak mengenal kami, kata Nabi Yesaya, Israel, Yakub tidak mengakui kami. Bagaimana Yakub bisa mengakui mereka? Mereka belum ada, Pak ya. Nah, engkaulah Bapa kami. Yahweh itu bapaknya buat Yesaya dan Raja Israel, Raja Yehuda, serta untuk rakyat Yehuda. Ya, engkaulah Bapa kami, ya Yahweh, penebus kami, namamu kekal selamanya. Nah, jelas ya saudara-saudara. Jadi Yahweh itu dalam perjanjian lama dipanggil Bapa. Pasal 64 ayat 8, Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat, engkaulah panjunan kami. Kami semua adalah karya tanganmu. Nah, jadi orang Israel sedang mengekspresikan bahwa Yahweh Tuhannya itu ternyata bersedia untuk mengangkat mereka menjadi anak-anaknya. Sehingga ada klaim dari mereka, engkaulah Bapa kami. Dan hubungan antara Bapa dengan anak-anaknya pasti indah. Sama seperti hubungan antara Yahweh Sang Bapa dengan Yahweh Sang Putra gitu ya. Jadi engkaulah Bapa kami. Nah, ini sedang menjelaskan hubungan yang sangat spesial dan indah, penuh kasih sayang antara Bapa dengan anak-anaknya. Oke, lalu itu sebabnya kalau orang Israel berani menyebut Yahweh, ya, Yahweh dipanggil Bapa, maka itu sebabnya kita, umat perjanjian baru pun, memanggilnya Bapa. Bukan cuma orang Israel ya, karena orang Israel berani memanggil Yahweh, engkaulah Bapa kami, kita juga umat perjanjian baru memanggilnya Bapa ya. Itu karena apa? Karena Hamasiah tentunya. Roma 8 ayat 15, tapi ini dulu ya. Yuk kita baca Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat kamu takut, tetapi roh yang mengadopsi kamu sebagai anak. Jadi ada Ruach HaKodes, Roh Kudus, yang mengangkat kita dari anak-anak gelandangan dijadikan anak-anak Bapa Yahweh. Nah, sehingga yang dengannya kita berseru, ya Aba Bapa. Kita memanggil dia, Yahweh Tuhan kita itu dengan Aba atau Bapa. Nah, kita bisa manggil Bapa dalam perjanjian baru. Ya, nah, jadi kita bisa memanggil dia Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, gitu. Nah, Yahweh mau menjadi Bapa kita. Jadi ini yang ajaibnya ya. Jadi bukan saja dia sudah berjanji kepada orang Israel bahwa dia mau jadi bapaknya orang Israel, tapi mau jadi bapak kita pun dia mau. 2 Korintus 6 ayat 18 ya, 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapak bagimu, gitu. Itu Yahweh yang berbicara. Aku akan menjadi bapak bagimu. Kamu akan menjadi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan bagiku. Yahweh Sebaot berfirman. Jadi dengar baik-baik, kita memanggil dia Bapa, dia nggak keberatan, dia malah mau. Dan aku akan menjadi Bapa bagimu. Kamu akan menjadi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan bagiku. Yahweh Sebaot berfirman.
Ya sangat jelas sekali, dia mau. Karena dia mau, maka dia mengangkat kita, dia mengadopsi kita, ya. Nah, menjadi anak-anaknya. Melalui apa? Memang tadi melalui oleh roh, ya. Tapi kenapa roh itu bisa mengadopsi kita menjadi anak-anak Bapa Yahweh? Karena ada iman dalam Yesua HaMashiach, Galatia 3 ayat 26. Nah, oh ya, kita jadi anak-anaknya. Kita jadi anak-anak perempuannya, kita jadi anak-anak lelakinya, gitu ya. Kita jadi anak-anak, jadi anak perempuannya. Oke. Nah, jadi kita lihat dia mengangkat kita jadi anak-anaknya melalui iman dalam Yesua HaMashiach. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam HaMashiach Yesua. Ini melalui iman dalam HaMashiach Yesua, kita percaya, kita yakin kalau Yahweh itu telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya, ya. Elohim telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Oke. Baik, yuk kita sekarang lanjutkan dengan hal ini. Ini dulu ya. Jadi Yesua memeluk kita ini melalui iman Yesua, iman dalam Yesua. Maka Bapak Yahweh menerima kita sebagai anak-anak. Diterima. Pertama-tama karena penebusannya, karena pengorbanannya di atas kayu salib. Kita dipeluk, dibenarkan olehnya. Maka Bapak Yahweh menerima kita sebagai anak-anaknya. Oke? Baik. Nah, sekarang ini yang penting, saudara-saudara. Sebagian sudah pernah dibahas, tapi ada hal-hal yang sangat penting yang saudara harus tahu. Menjadi keluarga Elohim. Menjadi keluarga Elohim. Apa itu keluarga Elohim? Keluarga Elohim adalah Bapa Surgawi dan anak-anaknya. Itu keluarga Elohim. Ya, Bapa Surgawi dan anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu siapa? Anak-anaknya adalah HaMashiach, ini anak tunggalnya tadinya. HaMashiach itu anak tunggalnya. Jelas sekali dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena Elohim demikian mengasihi, begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga dia memberikan putra tunggalnya ya. Supaya Yesus HaMashiach, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi HaMashiach itu putra tunggalnya ya, putranya satu-satunya, tapi dia rela menjadi putra sulung, saudara-saudara. Saudara, kalau saudara putra tunggal, anaknya konglomerat, ya, lalu bapak saudara tiba-tiba mengambil orang dari jalanan, didatengin ke rumah, temukan kepada saudara dan bilang, "Nak, ini jadiin adik kamu, papa jadiin adik kamu ya. Nanti sama seperti kamu akan mewarisi harta kekayaan papa juga." Rela nggak saudara-saudara? Orang yang serakah pasti nggak rela, saudara-saudara. Harta bapaknya yang begitu banyak, masa mau dibagi? Udah gitu didatanginnya 100 orang lagi. Nggak akan rela ya, saudara-saudara. Nggak akan rela. Tapi Yesua HaMashiach rela menjadi yang sulung. Ya. Dan kita semua kalau begitu jadi saudara-saudaranya Yesua. Jadi, atau nama lainnya adik-adiknya Yesua ya. Di mana sih Pak ayatnya adanya kalau kita jadi saudara-saudara? Dalam Roma 8 ayat 29. Coba kita baca Roma 8 ayat 29 ya. Ini dia. Roma 8 ayat 29. Sebab mereka yang dia kenal sebelumnya, termasuk kita nih, ya, yang dikenal oleh Yesua sebelumnya. Jadi ini proginosko dalam bahasa aslinya ya, mengenal lebih dulu. Mereka yang dikenal lebih dulu. Jadi artinya waktu Tuhan melihat Pak Gersom, Tuhan tuh udah kenal, ini akan menanggapi kasih karuniaku nih, ini akan menanggapi anugerahku nih, ini akan percaya pada pengorbanan Yesus HaMashiach di atas kayu salib nih, walaupun asalnya dari Kedar misalnya. Jadi Bapak Yahweh udah kenal sebelumnya, makanya
kenal sebelumnya ini yang dijadikan landasan untuk kata memisahkan. Makanya dipisahkanlah Pak Gersom dari kegelapan, diangkat menjadi ke dalam terangnya yang ajaib, yang oleh istilah lain gitu dikenal dengan dipilih katanya. Oke, ini saudara-saudara, perhatikan ayat ini ya, mereka yang dikenal sebelumnya ini termasuk kita ya. Mereka juga dia tetapkan sebelumnya. Jadi kita ini ditetapkan sebelumnya. Jadi karena Yahweh kenal, maka Yahweh seakan-akan bilang, ya udah Gersom, Yahya, siapa lagi? Sonia, siapa lagi? Roy, si Vera, dan semua maaf ya kalau nggak disebut namanya, saudara semualah, ibu-ibu apalagi ya yang sudah merawat keluarga dengan indah. Ibu-ibu ini pasti ya ditetapkan sebelumnya untuk menjadi apa? Untuk menjadi serupa dengan gambar Sang Putra Tunggal itu. Sehingga Sang Putra Tunggal itu, putranya itu, menjadi yang sulung, menjadi putra sulung di antara banyak saudara. Berarti kita ini saudara-saudaranya. Yesua adalah kakak sulung kita, gitu. Oke? Dan saudara, itulah ayat pertama yang membuktikan kita semua saudara-saudara atau adik-adiknya Sang Putra Tunggal yang rela jadi sulung. Kalau udah sulung, barep, itu pasti ada adik-adiknya ya. Oke, kalau tunggal, nggak punya saudara, siapapun nggak punya. Sendirian saja dia. Dia akan mewarisi harta kekayaan orang tuanya sendirian saja. Tapi kalau jadi sulung, barep, tergantung adiknya ada berapa. Kalau adiknya ada sekian miliar, berarti warisan itu terbagi pada sekian miliar. Memang sang sulung lebih banyak gitu ya biasanya dalam dalam urusan warisan sang sulung biasanya lebih banyak gitu ya. Sama seperti putra mahkota ya sang sulung itu nanti akan jadi raja berikutnya. Tapi anak-anak dari yang lainnya, apakah dari istri-istri yang sah ataupun dari selir-selir raja, itu nggak bisa jadi raja gitu ya. Kalau jadi raja di wilayah kecil bisa diangkat oleh sang putra mahkota. Udah, adik kamu jadi raja di situ deh, di wilayah kecil aja. Nah, bisa ya. Tapi kalau dia pengen jadi raja, berarti dia berontak. Kalau dia pengen jadi raja atas keseluruhan warisan dari ayahnya sang raja almarhum itu, maka adik ini berontak namanya. Jadi kalau saudara mau menjadi seperti Hamasiah, pelak saudara menganggap diri saudara adalah Hamasiah, saudara memberontak namanya. Itu sama seperti iblis yang memberontak, yang kepengen disembah, saudara-saudara. Oke? Nah, ini ayat pertama. Adakah ayat lain yang mengatakan kita ini saudara-saudaranya? Ada. Ibrani 2 ayat 11, coba ya. Ibrani 2 ayat 11. Sebab baik dia yang menguduskan maupun mereka yang dikuduskan, yang menguduskan adalah Hamasiah, Ruach HaKodes, dan kita yang dikuduskan adalah mereka ini termasuk kita, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya dia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi Hamasiah tidak malu menyebut Pak Gersom saudaranya. Kalau Hamasiah marah sama kuasa jahat yang mengganggu Pak Gersom, maka Hamasiah bilang, diam kamu, jangan ganggu saudaraku, jangan ganggu adikku. Amin Pak Gersom, sangat ya. Itu loh saudara-saudara, kita ini saudaranya Hamasiah. Ini Ibrani 2 ayat 11 mengatakan konsep yang sama tentang saudara ya. Jadi ada di Roma 8, 29, Ibrani 2 ayat 11, dan satu lagi, Ibrani 2 ayat 17. Karena itu sudah seharusnya bagi dia, bagi Hamasiah, untuk menjadi sama dengan saudara-saudaranya. Jadi dia itu rela, ya, dia itu sebetulnya anak tunggal, tapi jadi sama sekarang seperti kita, ya. Dia mengosongkan dirinya supaya jadi serupa seperti kita manusia, ya. Supaya apa? Supaya dia dapat menjadi imam besar Elohim yang penuh kemurahan dan setia. Nah, kalau jadi imam besar, ternyata zaman dulu imam besar ini hanya membunuh binatang, mengorbankan binatang, tapi untuk imam besar
perjanjian baru, dia akan mempersembahkan tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Nah, itulah imam besar yang penuh kemurahan dan setia, hingga dosa-dosa seluruh bangsa dapat diperdamaikan dengan darahnya sendiri. Jadi lihat kerelaannya, bukan cuma menjadi sulung, udah tenang-tenang, ya udahlah mau jadi adikku, ya udah, enggak apa-apa. Tapi untuk menjadikan dia adikmu, kamu tuh harus buang, kosongkan dirimu, rela nggak mati di atas kayu salib? Rela, loh, saudara. Nah, ini yang semestinya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi serupa seperti kita, bahkan lebih rendah dari itu, matinya disalibkan, saudara. Jadi itulah yang membuat kita bisa diperdamai dengan Bapa. Jelas ya? Ada kata saudara-saudaranya ya? Oke. Jadi ini bukan ayat sendiri yang kemudian akan dikatakan, wah cuma cari-cari saja. Kalau dukungannya lebih dari satu ayat, itu memang betul firman Tuhan mengatakan hal yang sama. Bukan ayat ini salah terjemah ya, dari misalnya bukan kata saudara dijadikan kata saudara gitu. Bukan. Tapi ada ayat-ayat lain yang mendukung. Oke? Baik, berikutnya sekarang. Berikutnya ya. Nah, ini Yesua dan saudara-saudaranya ya. Yesua dan saudara-saudaranya. Yesua dan sebetulnya ini para pengikutnya. Tapi oleh Yesua dianggap sebagai saudara-saudaraku terkasih. Gitu. Jadi ini Yesua menyamakan dirinya dengan mereka. Levelnya dia adalah Tuhan, tapi dia rela selevel dengan Yohanes, dengan Petrus, dengan yang lain-lainnya. Selevel gitu ya, sama bersaudara. Ya, baik. Ayo kita lanjutkan lagi. Nama Yesua, ya ini sekarang soal menjadi keluarga Elohim ya. Yuk, dapat penjelasannya dari mana? Begini dulu. Nama Yesua berasal dari Yahweh Sua. Artinya nama Yesua itu kalau di trace itu asalnya dari Yah dan Sua. Y itu bahasa Ibrani Aramaik ya, sebelum ada Ibrani Aramaik adanya Ibrani biasa aja, dan Ibrani biasa itu kata Y ini itu sama dengan Yeho atau Yah. Jadi Yesua asalnya dari Yahsua, dan Yah itu kependekan dari Yahweh. Suanya tetap Yahweh Sua. Jadi kata Yesua berasal dari Yahweh Sua. Artinya apa? Yahweh adalah nama Bapa kan? Nama Bapa diwariskan kepada putra, kepada anak. Jadi ini kan anak tunggal yang jadi anak sulung. Nama Bapa diberikan kepada anak. Ini jadi nama keluarga, atau orang kenalnya dengan istilah marga. Hati-hati saudara, ada yang komplain sama saya soal marga. Karena mereka berpikirnya marga itu seperti marganya orang-orang Batak gitu ya. Padahal yang disebut nama marga itu lebih umumnya adalah nama dari keluarga orang tua kita. Itu marganya kita, keluarga laki-laki. Nah, jadi seperti Gersom Ben Mose, itu nama keluarganya adalah Mose. Ya, oke. Yahya Iskandar, nama keluarganya adalah Iskandar. Tan Cui Ing misalnya ya, Pak Theo kalau ikutnya, itu nama keluarganya adalah Tan, gitu. Ya, oke. Nah, saudara, jadi nama keluarga itu pasti tercantum pada nama anaknya gitu ya. Ya, anaknya pasti Tan juga gitu kalau bapaknya itu nama keluarganya Tan ya. Baik. Nah, kita baca itu dalam Matius 1 ayat 21 pada waktu Matius 1 ayat 21 ya. Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau harus menamainya Yesua, sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari mereka. Yesua itu artinya Yahweh Sua ya. Jadi nama Yesua untuk putra yang dilahirkan oleh Maria nanti itu berasal dari Yahweh Sua. Berarti
Kalau dia ini bukan manusia biasa karena dikandung dari Roh Kudus, oleh Maria dikandung dari Roh Kudus, berarti dia adalah putranya Yahweh karena punya nama keluarga yaitu Yahweh. Yahweh Shua. Nah, dan Shua itu artinya menyelamatkan atau keselamatan. Shua ya. Sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yahweh Shua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Ya, tapi Yesus atau Yesua mendapatkan nama Yahweh gitu ya. Ayat 25-nya, ayat 25-nya. Gambarnya dulu deh. Ini malaikat yang ngomong sama Maria ya. Malaikat ngomong sama Maria. Oke, ini harusnya malaikat ngomong sama Yusuf dulu kali ya di sini. Oke, yuk sekarang kita lihat ayat 25. Iya betul, harusnya ya malaikat yang tadi sama Yusuf dulu ya. Namun ia tidak bersetubuh dengannya, ya Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya, yaitu anak sulungnya. Dan ia menamai dia Yesua. Yusuf menamai dia Yesua. Nah, ini mungkin kalimat anak sulungnya Maria itu yang mungkin kalimat ini dalam Injilnya orang-orang Katolik mungkin tidak ada ya. Mungkin tidak ada ya. Apa? Karena mereka percaya Maria itu nggak punya anak lainnya. Tapi ketika ada kata ini dalam Alkitab, kita percaya bahwa ada adik-adiknya Yesua secara biologis ya. Jadi adik-adik Yesus secara biologis. Kita nih adik-adiknya secara rohani loh ya. Jadi secara biologis itu dikenal antara lain Yakobus gitu ya. Yudas yang membuat surat Yudas di belakang itu diperkirakan adalah adik-adiknya Yesua. Nah ya. Nah jadi ada kepercayaan bahwa Maria itu suci seterusnya gitu ya. Tapi itu bukan kepercayaan kita. Baiklah, kita lanjutkan. Matius 1 ayat 25 mengatakan, namun Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya, yaitu anak sulungnya. Dan ini bisa Yusuf, bisa Maria, menamai anak yang dilahirkan itu Yesua, Yahweh Shua. Nah, yuk sekarang kita lihat Lukas 1 ayat 31, bagaimana berbicara kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yesua. Tapi ini gambarnya terbalik ini kepada Yusuf ya. Ya ini mesti tadi ya gambar yang tadi itu gambar yang sekarang ya. Terbalik kabarnya ya. Jadi Gabriel memberitahu kepada Yusuf bahwa jangan ceraikan Maria karena dia akan mengandung dari Roh Kudus dan dia akan melahirkan, beri nama anak yang dilahirkan itu Yesua, Yahweh Shua. Nah, kepada Gabriel juga datang kepada Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, beri nama dia Yesua. Nah, oke. Sekarang setelah tahu bahwa namanya Yesua, apakah Pak Yahya itu mengada-ada? Ternyata ensiklopedia Alkitab masa kini, ini yang sekarang itu Douglas itu mengatakan nama Yesus bukanlah gelar tok bagi penyandang nama itu. Arti nama itu bentuk, ini bukan Yunani ya, tapi Ibrani. Karena kalau Yunani-nya Yesus gitu ya, bukan Yosua. Bentuk Ibrani-nya Yosua atau Yesua. Ialah Yahweh Juru Selamat. Tuh. Nah, yang ngomong itu ahli yang bikin ensiklopedia Alkitab masa kini. Ya, jadi kalau saya didukung oleh ahli ini ya udah kuat lah gitu ya. Ada banyak dukungannya, ini salah satu ahli aja ya. Jadi nama Yesus itu adalah Yahweh Shua. Nah, artinya kalau nama putra ini ada Yahweh-nya, berarti dia dapat nama bapaknya gitu. Jelas kan, saudara? Dapat nama keluarga. Oke? Yuk, sekarang lanjutkan nih menjadi keluarga Elohim kan kita nih. Yuk lanjutkan ya. Kita sebagai anak Bapak surgawi, benarkah kita anak Bapak surgawi? Coba baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi sebanyak orang yang menerima dia,
Dia memberikan otoritas kepada mereka untuk menjadi anak-anak Elohim. Elohim ini Bapak Surgawi, saudara. Ya, jadi seberapa banyak orang yang menerima Yesua, Yesua memberikan kuasa kepada mereka. Artinya kepada kita nih yang menerima Yesua untuk menjadi anak-anak Bapa Surgawi, anak-anak Elohim, yakni kepada mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya pada nama Yesua, artinya kita percaya pada nama Yahweh Sua, gitu ya. Wah, kita menerima pengangkatan menjadi anak gitu, dalam Yohanes 1 ayat 12. Coba Galatia 4 ayat 5 dan 6. Supaya dia dapat menebus mereka yang berada di bawah Torah. Supaya Yesua dapat menebus kita yang berada di bawah Torah. Sehingga kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Kalau sudah ditebus oleh Yesua, maka kita bisa menerima adopsi sebagai anak. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya, roh Hamasiah, ke dalam hatimu, yang berseru, ya Aba Bapa. Jadi kita bisa memanggil Bapa Surgawi dengan sebutan Bapa. Yahweh, pencipta alam semesta, kita sebut Bapa. Itu artinya, saudara-saudaraku, kita ini anak-anak dari Bapa Surgawi. Kalau nyebut dia Bapa, betul ya? Nah, ternyata kita sebagai anak Bapa Surgawi pun mendapat nama keluarga yang sama. Masa sih kita dapat nama keluarga? Ini saudara baca dalam Efesus 3 ayat 14 dan 15. Saudara-saudara, coba dibaca ya. Efesus 3 ayat 14 dan 15 dalam TBLAI mengatakan begini nih. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan, ya, yang dari Bapa, semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi. Turunan yang di dalam sorga itu maksudnya yang sudah wafat. Memang tempatnya sekarang bukan langsung di surga, tapi orang selalu mengatakan surga gitu ya. Yang di dalam surga dan di atas bumi, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya, itu menerima namanya. Jadi turunan ini turunan siapa? Turunan dari Bapak Yahweh. Ketika orang-orang zaman dahulu percaya kepada Yesua HaMasyiah, para rasul misalnya, Pak, bagaimana dengan orang perjanjian lama? Kalau mereka percaya kepada Yahweh, mereka diselamatkan. Mereka berseru dalam nama Yahweh. Berseru kepada nama Yahweh, mereka diselamatkan, saudara-saudara. Nah, jadi itu turunan dari Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh kan mau menjadi Bapak bagi orang Israel maupun bagi bangsa-bangsa. Kan kita udah jelaskan tadi. Betul nggak? Nah, jadi semua turunan, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, menerima namanya. Jadi kita tuh menerima nama warisan itu, ya, nama Bapak itu, ya, itu diwariskan juga kepada kita. Cuma sekarang belum kelihatan. Ya, Yahya Iskandar sebetulnya ada bin lagi di belakangnya, bin Yahweh gitu. Gershom Ben Mose ada band lagi, band Yahweh gitu ya. Tapi belum kelihatan sekarang. Nanti kelihatannya, saudara-saudara. Ya, sekarang belum kelihatan, saudara. Ya, tapi Yahweh bisa membaca. Oh, Ibu Litik itu anakku. Makanya kepada Ibu Litik aku berikan namaku. Ya, Ibu Ning itu anakku. Ibu Sonya itu anakku. Ibu Apri itu anakku. Ibu Leni itu anakku. Ya, ada nama Yahweh yang disematkan kepada saudara, tapi sekarang saudara mungkin nggak ngeh. Tapi Yahweh, Yesua HaMasyiah, Ruach HaKodes tahu kalau saudara itu punya cap, punya tanda nama Yahweh pada diri saudara. Kebaca sama Tuhan. Kita nggak bisa baca, teman kita nggak bisa baca. Cuma taunya orang Kristen aja gitu ya. KTP-nya Kristen aja gitu. Padahal di dalam diri kita itu ada cap nama Yahweh yang terbacanya hanya oleh surga. Para malaikat pasti bisa baca itu. Ya, oke. Yuk sekarang kita lihat lagi. Kita sebagai anak-anak Bapa Surgawi pun mendapat nama keluarga ya. Dapat nama keluarga, oke. Ya.
Mengapa kita tahu hal ini? Nah, kok kita tahu? Ayahnya tahu dari mana? Efesus 3 kan tadi mengatakan. Tapi ada lagi ayat yang mengatakan, Yesua yang memberitahu kita nama Bapa. Jadi, Yesua yang memberitahu kita nama Bapa kita itu siapa? Yesua yang memberitahu gitu. Ibrani 2 ayat 12 coba kita baca. Dan dia berkata, aku akan memberitahukan namamu. Ini Yesus sedang berbicara kepada Yahweh. Aku akan memberitahukan namamu kepada saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudara kita ini diberitahu oleh Yesus nama Bapak kita itu. Aku akan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ini ya, aku nyuruh di tengah-tengah jemaat. Jadi lihat saudara-saudara, bahwa kita ini diberitahu nama Bapa oleh Yesua. Ya, Ibrani 2 ayat 12. Dan dalam nama itu kita menjadi satu. Menjadi satu artinya apa? Jadi satu keluarga Elohim. Menjadi keluarga Elohim. Saudara-saudara, Yohanes 17 ayat 6 ya. Yohanes 17 ayat 6 ya kita baca. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku. Yaitu kepada saudara-saudaranya ya. Dari dunia ini. Mereka adalah milikmu. Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Jadi adik-adik ya. Dan mereka telah memelihara firman-Mu. Sekarang kita baca ayat 11 ya. 17 ayat 6 udah, ayat 11 ya. Dalam TBLAI ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa itu diberikan kepada Yesua ya. Lalu Yesua itu minta supaya kita semua dipelihara dalam namamu ya. Supaya apa? Supaya mereka, kita semua menjadi satu sama seperti Yesua dan Bapa. Menjadi satu. Kalau Yesua dan Bapa adalah Bapa anak, kita juga jadi anak-anak Bapa gitu. Menjadi satu keluarga Elohim. Jelas, saudara? Mantap kali ini ya. Aduh, saudara-saudara, kalau menurut saya, kebenaran ini harusnya kalau diketahui oleh banyak orang Kristen, mereka nggak akan abaikan nama Yahweh. Oke? Yuk, lanjutkan lagi. Nah, ini kita jadi keluarga surgawi, saudara ya. Kita jadi anak laki-lakinya, kita jadi anak perempuannya, ya. Jadi keluarga surgawi. Oke. Bahkan, hal itu sudah dinubuatkan oleh Yeremia. Jadi keluarga Elohim itu sudah dinubuatkan oleh Yeremia, ya. Yeremia 14 ayat 9b itu sudah menubuatkan bahwa kita itu akan disebut dengan nama Yahweh gitu ya. Coba Yeremia 14 ayat 9b. Padahal engkau ya Yahweh ada di tengah-tengah kami dan namamu diserukan atas kami. Jadi waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, orang-orang itu akan bilang ini umat Yahweh gitu ya. Jadi nama Yahweh diserukan atas orang Israel gitu. Ya, janganlah tinggalkan kami. Jadi waktu Yesus datang memasuki kota Yerusalem ya pakai keledai muda, keledai dan keledai yang itu ya, bukan keledai muda ya, dia naik keledai aja. Nah, apa sambutan orang-orang isi Yerusalem? Ya, mereka menghamparkan daun-daun palem dan berteriak Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Memang Yesua itu artinya kan Yahweh Sua. Jadi Yesua memang menyandang nama Yahweh gitu. Jadi orang Israel menyandang nama Yahweh sebagai anak-anak dari Bapa secara rohani, ya. Kita juga menyandang nama Yahweh, itu sudah dinubuatkan, saudara-saudara. Ya. Dan diingatkan kembali oleh Yakobus bahwa sebagai anak-anak Yahweh, milik Yahweh, mungkin orang luar akan menghujat nama yang mulia itu. Nama keluarga yang disebut atas kita itu mungkin akan dihujat oleh orang-orang kaya disebut di situ. Mungkin kaya dengan pengetahuan-pengetahuan sekuler gitu ya. Nah, jadi Yakobus 2 ayat 7 mengatakan,
Bukankah mereka itu yang telah menghujat nama yang mulia, yang telah disebutkan di antara kamu, yang telah disebutkan atas kamu? Ya, Bu Apri, atasmu sudah disebut nama Yahweh, tapi mungkin orang akan menghujat nama yang mulia itu, gitu. Ya, Pak Marsudi, atasmu telah disebutkan nama Yahweh, ya, tapi mungkin orang lain menghujat. Pak Abah, Abah atau Pak lupa ya. Atasmu sudah disebut. Agus. Iya, Shalom. Pak Agus. Pak Agus. Ya. Atasmu Yahweh sudah disebutkan, tapi mungkin orang akan menghujat nama yang mulia atasmu itu. Nah, kenapa biarin aja mereka menghujat? Kalau bisa sih, ya ditahan-tahan, janganlah Anda nanti celaka gitu ya, jangan. Jangan, tapi kalau mereka maksa menghujat, ya apa boleh, bukan apa boleh buat. Akan memberkati kita semua. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin.